Shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat di gereja dan juga jemaat yang beribadah secara online dari kediaman masing-masing. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan perkenanannya kita boleh beribadah bersama pada pagi hari ini. Minggu ini kita memasuki masa Advent kedua. Kiranya kita semakin tekun berjaga-jaga dalam doa dan mempersiapkan diri secara penuh untuk menyambut kedatangan Kristus agar kita ditemuinya tidak bercacat di hadapan Allah pada saat kedatangannya. Ibadah Advent kedua ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yosephine Yunita Dewi SSI dengan tema Tuhan datang untuk menghukum, yang diambil dari bacaan Maleakhi 3 ayat 1 sampai 5. Mari kita masuk dalam ibadah kita bersatu teduh sejenak. Amin. Jemaat yang terkasih, untuk menandai dimulainya Minggu Advent kedua, kita akan menyalakan 2 lilin ungu. Dua lilin yang kita nyalakan minggu ini memiliki arti kesetiaan dan cinta, yang mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Lilin kedua disebut lilin Bethlehem, yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat akan lahir di dalam hati kita. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lukas 3 ayat 4 sampai 6. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 2, Allah hadir bagi kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Nas pembimbing pada minggu hari ini diambil dari Maleaki pasal 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri menyambut kedatangan Mesias Sang Juru Selamat kita dengan membersihkan diri kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita mohon ampunannya. Ya Allah, saat ini kami berdiri di hadapan Engkau dengan rendah hati, kami hendak mengakui dosa kami. Dalam diri kami sering timbul keraguan, kebimbangan, dan ketidaksetiaan di saat-saat menantikan kedatangan-Mu. Kami sering takut dan gentar seperti orang yang tidak percaya. Kami justru terjerumus untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari jalan-Mu. Kami sering mengabaikan hak-hak masyarakat kecil seperti janda, anak yatim, para pekerja upahan, dan orang asing. Ya Allah, tolonglah kami untuk membersihkan hati dan pikiran kami dari semua tindakan-tindakan yang menyimpang dari kehendak-Mu. Bawalah kami ke dalam kehidupan yang memuliakan Allah. Tuntun kami untuk mampu menyiapkan jalan untuk kedatangan-Mu dengan hidup dalam pertobatan dari semua tindakan kami yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil, kami memohon ampunan. Amin.
Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi setiap orang yang mau mengakui dosanya, seperti tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Titus pasal 2, ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Sela Moria. Kristus harapanku, cahaya kekuatanku, batu teguh peganganku, di kala badai menderu, dengan kasih dan damai-Nya, takut dan khawatirku reda. Kristus menjagaku. Dalam Kristus yang berkorban, harapan umat yang lemah, ampunan dan keselamatan bagi seluruh manusia. Di kayu salib Tuhanku, janji Allah digenapkan, ditebus seluruh dosaku, ku diberi Terima kasih atas persembahan pujian dari Paduan Suara Sela Moria. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan diri dalam pembacaan Alkitab, namun sebelumnya kita satu hati di dalam doa.
Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas setiap anugerah kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan hingga pada saat ini. Kami beroleh kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama, baik di gereja dan di rumah, untuk beribadah, bersekutu, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar dapat bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah namamu. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai 5. Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai 5 berada di bawah judul Tuhan datang untuk menghukum. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang beribadah di gereja maupun yang dari rumah masing-masing melalui Zoom. Mungkin sebagian dari kita terkejut dengan tema pada hari ini. Tuhan datang menghukum. Apakah benar seperti itu? Mungkin ada juga yang merespon di antara kita dengan perasaan seram, takut, atau senang. Perasaan seram, takut karena mengingat banyak perilaku yang kurang baik di dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi khawatir akan hukuman yang datang dari Tuhan. Tapi kita bisa juga merasa senang karena merasa diri ini sudah sangat baik dalam berperilaku. Merasa kualitas hidup diri ini sudah menjadi cerminan Tuhan, sehingga merasa bangga dan puas diri tidak akan menerima penghukuman. Dan justru senang karena bisa melihat hukuman seperti apa sih yang akan ditimpakan kepada mereka yang berperilaku tidak baik. Benarkah seperti itu kita meresponnya? Bapak Ibu Saudara, hampir semua manusia memahami bahwa Tuhan itu menghukum manusia yang bersalah atau yang berdosa. Padahal kenyataannya Tuhan itu menyelamatkan, bukan menghukum. Tuhan adalah baik dan kebaikannya itu mutlak. Kebaikannya itu memiliki kehendak di dalam dirinya agar semua manusia diselamatkan. Karena itu hendaknya kita memandang
bahwa Tuhan sedang menyelamatkan, bukan menghukum. Tuhan selalu mengampuni dan memberi kesempatan pada manusia untuk meninggalkan pikiran, perkataan, dan kelakuannya yang jahat untuk berubah menjadi manusia yang baik. Contohnya, hujan itu hadir untuk semua orang, yang berperilaku baik maupun yang tidak baik. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, mengaku sebagai anak-anak Tuhan, lalu kita menyadari telah berbuat kesalahan kepadanya, lalu kita menerima sesuatu yang buruk, lihatlah itu sebagai sebuah teguran untuk kesempatan diri ini menjadi lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan baru, yakni apakah kita sudah benar mau dengar-dengaran dengan teguran tersebut? Atau jangan-jangan ego kita masih lebih tinggi dan besar untuk menolak teguran tersebut. Karenanya kita hanya menjadi Kristen KTP, bukan menjadi Kristen yang sesungguhnya. Karenanya firman Tuhan yang disampaikan itu lewat begitu saja, bukan diresapi dan dilakukan. Belum lagi kalau kita masih berpikir hanya si A atau si B yang layak menjadi pembawa firman Tuhan, atau yang layak menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau itu masih ada di dalam pemikiran kita saat ini, maka kita sudah keliru. Kita justru malah mengagung-agungkan manusia yang seharusnya justru kita mengagung-agungkan Tuhan. Akhirnya kita hanya mengidolakan seorang manusia, tetapi tidak mengidolakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang sudah membaca kitab Maleakhi ini secara keseluruhan? Kiranya nanti selesai kebaktian Bapak Ibu bisa membacanya. Hanya 4 pasal. Tidak akan banyak menghabiskan waktu bagi Bapak Ibu membaca kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi ini dibuka dalam pasal 1 ayat 2 dengan pernyataan, "Aku mengasihi kamu." Firman Tuhan. Surat ini dibuka dengan sebuah kalimat pernyataan, "Aku mengasihi kamu." Maka ini sudah menjadi jelas bagi kita di awal surat ini bahwa isi kitab ini adalah ungkapan kasih Allah terhadap umatnya. Tapi apa respon umat pada saat itu? Mari kita lihat kalimat selanjutnya, justru mereka berkata, "Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami?" Ini kan malah kesannya menantang Bapak Ibu Saudara. Bukannya justru berterima kasih atau malu karena menyadari kekeliruan dalam hidupnya, tapi Tuhan masih berkata, "Aku mengasihi kamu." Harusnya kan perasaan seperti itu yang muncul. Harusnya ungkapan, "Terima kasih Tuhan, engkau mengasihi aku." Tapi justru umat menantang. Sungguh bagaimana caranya engkau mengasihi kami? Atau dalam bahasa lain, kalau saya menyampaikannya secara ulang, seolah-olah umat mau berkata, "Dengan cara bagaimana sih engkau mengasihi kami Tuhan? Coba tunjukkan kasih-Mu pada kami. Mana buktinya? Lah hidup saya begini-begini saja. Susah, sulit, ribut sana, ribut sini, tidak damai. Mana bisa engkau bilang engkau mengasihi?" Menantang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, umat Israel pada saat itu hidup dalam kesombongan rohani. Ingat, mereka adalah umat pilihan Allah. Yang dipilih karena kemurahan hati Allah. Yang dipilih karena Allah mau memakai mereka menjadi sebuah contoh teladan bagi bangsa lain. Tapi justru membuat mereka merasa mereka kebal atas hukuman-hukuman yang menimpa mereka. Mereka berhak melakukan apapun. Mereka berhak untuk berpikir, bertindak sesuka hati mereka.
Padahal jelas-jelas di dalam kehidupannya mereka selalu mendapatkan kemurahan hati Tuhan, selalu menerima pengampunan dari Tuhan. Sebentar berbuat dosa, tapi kemudian meninggalkan Tuhan, tapi kemudian yang berikutnya Tuhan beri ampunan, dan mereka kembali dalam kasih Tuhan. Begitu seterusnya, sehingga membuat mereka menjadi tinggi hati. Gampang, nanti kalau saya berdosa, tinggal minta ampun, Tuhan pasti mengampuni saya. Gampang, kalau saya berbuat dosa, saya tinggal beri persembahan buat Tuhan. Tuhan tidak bisa disogok, Bapak Ibu Saudara. Umat pada saat itu mengabaikan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, kemarin hari Kamis dalam ibadah rumah tangga, kita berbicara tentang anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Bahwa itu harusnya membawa umat tidak jatuh dalam kesombongan. Tapi seringkali justru banyak umat yang karena sudah diselamatkan lalu menjadi sombong dan mulai melupakan Tuhan. Merasa, menganggap, berpikir bahwa apa yang diraihnya adalah karena kemampuannya sendiri. Justru seharusnya umat yang menerima keselamatan harus terus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan padanya. Kita lanjutkan dalam pasal 1 ayat 6, Tuhan kembali bertanya, "Kalau aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu?" Umat Israel memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Lalu Tuhan tanya, "Kalau aku ini Bapa, di mana hormatmu kepadaku?" Kalau umat Israel mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang agung, Bapa yang memelihara kehidupan mereka, lalu di manakah bentuk penghormatan itu? Sementara di dalam kehidupan mereka, mereka selalu mencemarkan nama Tuhan dengan perilaku hidup yang tidak berkenan kepadanya. Tapi umat lagi-lagi tidak merasa bersalah. Sehingga mereka bertanya, dengan cara bagaimana kami menghina nama-Mu Tuhan? Masih ngeyel gitu ya. Dalam ayat 7 dilanjutkan, dengan cara bagaimana kami mencemarkan nama-Mu Tuhan? Masih belum mau mengakui, masih belum ngeh, masih belum sadar gitu. Padahal dalam kehidupan, dalam keseharian kerohanian mereka datang membawa persembahan bakaran yang tidak baik di atas mezbah Tuhan. Apa mungkin kalau mereka membawa hadiah persembahan yang tidak baik kepada seorang bupati atau seorang pembesar, maka mereka akan diterima dengan baik? Demikian pun dengan Tuhan. Maka Maleaki menyampaikan seruannya, "Cobalah melunakkan hati Allah." Dengan kata lain, Maleaki mengajak umat untuk mengakui dosa dan meminta pengampunan kepada Allah. Jangan berkeras hati lagi. Namun umat Israel tetap berkeras hati dan tidak mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Meski Maleaki mengatakan dalam pasal 2 ayat 17, "Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu," tetapi jawaban umat adalah, dengan cara bagaimana kami menyusahkan Tuhan. Dalam pasal 3 ayat 8, kembali umat bertanya, dengan cara bagaimana kami menipu Tuhan? Dan penegasan mereka dalam pasal 3 ayat 14 adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau ini terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, apa yang dirasakan? Berhadapan dengan orang yang ngeyel, keras hati, tidak mau melunakkan hatinya, masih terus dengan pemikirannya sendiri, sulit sekali untuk dirubahkan. Mungkin kita akan merasa kesel. Saya pun ketika baca kitab Maleaki ini dari pasal yang satu, gregetan juga ya. Tuhan
Tuhan menegur lalu ditanya, bagaimana kami menyusahkan engkau? Bagaimana kami menipu engkau? Bagaimana kami tidak menghormati engkau? Berkali-kali Tuhan sudah mengatakan melalui Meleaki apa yang mereka lakukan itu salah, tapi mereka tetap keras hati. Mereka tetap tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau mengintrospeksi. Justru mereka menantang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja kita juga menantang Tuhan dalam kehidupan kita. Mana Tuhan kasih-Mu padaku? Tunjukkan padaku sekarang. Jadi apa sih sebenarnya kesalahan umat pada saat itu? Bapak Ibu Saudara, kitab Maleaki ini memberikan gambaran jelas. Yang pertama dalam pasal 1 ayat 8, mereka memberikan persembahan yang tidak baik dan tidak layak kepada Tuhan. Perhatikan pada masa itu persembahan masih berupa korban bakaran, tetapi yang mereka bawa adalah hasil bumi dan hewan yang tidak baik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hasil bumi yang sudah jelek, hewan ternak yang sudah cacat sakit diberikan kepada Tuhan. Yang kedua dalam pasal 2 ayat 10-16 disampaikan kesalahan mereka adalah kawin campur dan perceraian. Sebagai umat pilihan Tuhan, mereka diingatkan untuk menjalani hidup kudus dan tidak cemar, tapi justru mereka mengabaikan hal tersebut dan bersenang-senang untuk memuaskan keinginan mereka. Dalam pasal 3 ayat 8-10 mereka menipu di dalam memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Yang seharusnya sekian, tapi mereka memberikannya tidak sama. Dan yang keempat, kesalahan mereka ada dalam pasal 2 ayat 1-9. Bukan hanya umat, bahkan para imam yang harusnya menjadi pemimpin yang bisa mengarahkan umatnya kepada Tuhan, justru menyimpang dari Tuhan. Mereka terbuai dengan puji-pujian dan sembah hormat dari umat sehingga mereka menjadi pemimpin yang hadir hanya untuk menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan Tuhan. Mereka berlindung di balik pakaian indah, kedudukan terhormat, untuk menjaga diri mereka tetap aman dan nyaman di dalam kehidupannya. Maka itu dikatakan dalam pasal 3 ayat 1. Ia akan datang dengan mendadak, dengan tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Tanpa umat Tuhan dapat mempersiapkan diri sebelumnya, Tuhan yang mereka tantang itu akan membuktikan kuasanya di hadapan umatnya. Ia akan hadir untuk memurnikan umatnya menjadi kudus dan tepat untuk menyandang peran sebagai umat pilihan Allah. Memurnikan, menyucikan, membawa umat kembali menjadi pribadi, menjadi umat yang layak sebagai umat-umat pilihan Allah. Mereka akan dibentuk dengan berbagai pengalaman-pengalaman hidup, sehingga mereka mau menyadari kesalahannya dan kembali kepada Allah. Maka pesan apa yang bisa kita dapatkan pada hari ini? Yang pertama, jangan punya mental playing victim. Tahu artinya? Mental playing victim. Ini berarti menempatkan diri mereka sebagai korban yang paling tersakiti, paling menderita untuk mendapatkan simpati dan belas kasihan orang lain dan Tuhan, padahal mereka sendiri yang sebenarnya bersalah. Efek tidak baiknya adalah mereka menjadi lari dari tanggung jawabnya untuk memperbaiki kesalahan diri kepada orang lain dan Tuhan. Orang yang memiliki mental playing victim akan selalu merasa berpikir bahwa Tuhan penyebab segala kesulitan di dalam hidupnya, penyebab kehancuran di dalam dirinya. Bahkan dia akan hidup dengan selalu menyalahkan orang lain atas kemalangan yang diterimanya. Inilah mental umat Allah pada saat itu. Selalu merasa diri sebagai korban, merasa diri sebagai umat yang diabaikan, umat yang tersakiti di hadapan Tuhan, padahal mereka hanya menutupi kesalahan dan kemunafikan mereka.
Orang-orang yang demikian tidak akan bersedia untuk mengakui kesalahan, apalagi meminta maaf, karena akan selalu menganggap dirinya korban dan orang lain sebagai pelaku. Maka baginya mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah sebuah kesalahan dan kekalahan di dalam dirinya. Hendaknya juga umat tidak berlindung di balik kata, inilah saya, sudah dari dulu begini. Nah, kalimat ini hanya bahasa lain untuk mengatakan, saya tidak mau merubah diri saya. Kamu suka, silahkan terima. Kamu tidak suka, silahkan pergi. Apakah ini ada di antara kita, Bapak Ibu, yang bisa menjawabnya? Lalu yang kedua, jangan menjadi Kristen yang munafik. Kata munafik berasal dari kata Yunani hipokrits yang berarti aktor yang sedang memakai topeng. Istilah ini dianggap cocok bagi orang yang berpura-pura untuk menipu orang lain demi tujuan pribadi. Secara singkat, munafik bisa diartikan sebagai seorang yang berpura-pura namun sebenarnya hatinya tidak selaras dengan apa yang ia kerjakan. Ada banyak orang munafik di dalam Alkitab yang dicatat yang kehidupannya seperti orang saleh namun tidak mencerminkan sebagai pengikut Tuhan. Hari Minggu pagi berlaku seolah sangat rohani dan suci, pintar mengutip firman Tuhan, bibir penuh berkat ketika bersalaman dengan orang lain, tapi begitu ibadah selesai, sikap itu kemudian berakhir. Orang-orang yang bersikap munafik bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, karena menghambat orang lain untuk mengenal pribadi Kristus. Matius 23 ayat 27 sampai 28 mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Apakah ini ada di antara kita? Bapak Ibu yang bisa menjawab. Lalu yang ketiga, dalam pasal 3 ayatnya yang ketiga dikatakan ia akan datang untuk memurnikan, mentahirkan dan menyucikan. Ia datang untuk memberikan kita kesempatan menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Ia tidak mau kita jatuh dalam kebinasaan dan keterpurukan karena dosa yang kita perbuat, tapi ia ingin kita selamat dan pulih. Untuk hal ini maka kita harus bersiap diri untuk dimurnikan, ditahirkan, disucikan dengan berbagai pengalaman hidup dan campur tangan Tuhan. Bersyukurlah saat ini kita masih bisa memasuki masa Advent yang mengajak dan mengingatkan kita untuk terus mengintrospeksi diri dan siap untuk dimurnikan, disucikan dan ditahirkan oleh Tuhan. Jangan lagi mementingkan ego kita yang tinggi, jangan lagi langsung berpikir bahwa inilah hukuman dari Tuhan atau Tuhan yang menyebabkan kekalahan, kemalangan di dalam hidup kita. Tapi rendahkanlah hatimu dan dirimu kepada Tuhan, serahkanlah dirimu kepadanya untuk dipulihkan dan dijadikannya engkau sebagai garam dan terang bagi sesama. Terima kasihnya di dalam hatimu dan biarkan hanya perkataan dan perbuatan yang baik yang keluar dari hidupmu. Bersediakah kita untuk berserah kepada Tuhan? Dan yang keempat, sejak 25 November hingga 10 Desember kita memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ini juga menjadi pengingatan bagi kita untuk hadir mengasihi dan memulihkan mereka yang hidup dalam kesengsaraan karena ketidakadilan di dalam hidupnya. Ada banyak kisah-kisah bagaimana perempuan mengalami ketidakadilan. Seorang ibu dibawa ke pengadilan karena menegur suaminya yang mabuk. Seorang mahasiswi dicoret dari yudisium karena membuka suara tentang pelecehan seksual yang diterimanya. Seorang anak perempuan bunuh diri karena diperkosa oleh kekasihnya dan dia diancam akan disebarkan video bila tidak menggugurkan anak dalam kandungannya. Bahkan orang tua dari pelaku turut mendukung perbuatan anaknya.
Seorang balita perempuan diperkosa oleh seorang yang berasal dari keluarganya sendiri. Seorang perempuan yang mencari keadilan karena lumpuh total setelah kecelakaan akibat kekasihnya menyetir saat mabuk dan lari dari tanggung jawab. Istri yang dilaporkan sendiri oleh suaminya dengan pasal pencemaran nama baik karena istri mengalami KDRT dan bercerita di media sosial. Seorang ibu mendiamkan perilaku amoral suaminya pada anak perempuannya sendiri karena khawatir akan diceraikan dan tidak mampu menghidupi keluarganya kelak. Ini cerita nyata yang hadir di sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu hanya mendengarnya di televisi, di media sosial. Mungkin Bapak Ibu berpikir itu tidak akan terjadi di sekitar saya. Itu tidak akan terjadi di dalam keluarga saya. Nyatanya banyak sekali kisah-kisah yang demikian, tapi terbungkam. Kenapa? Karena cenderung ketika perempuan menceritakan tindakan pelecehan seksual yang dialami, apa yang dikatakan orang lain? Pakaianmu terlalu seksi. Kamu sih terlalu dandannya menor. Kamu sih terlalu menggoda kalau berbicara. Kan tidak masuk akal. Menyalahkan si korban dan membela pelaku. Kemarin dalam Konas Perempuan yang dilaksanakan selama 3 hari, PGI mengajak seluruh gereja-gereja untuk membangun benteng, membangun lembaga-lembaga yang dapat menangani korban-korban kekerasan. Dan ini bukan hanya untuk kaum perempuan saja yang menjadi korban. Siapa sangka kaum laki-laki juga bisa menjadi korban, betul? Langsung yang jawab bapak-bapak ya, terdengar ya. Langsung betul Bu, betul. Nggak salah Bu. Masa perempuan aja Bu, gitu kan. Tapi riset mencatat banyak dari kaum perempuan. Tapi tidak meniadakan bahwa kasus-kasus kekerasan yang dialami kaum laki-laki juga ada. Maka itu pemahaman kesetaraan gender di dalam umat itu perlu dibangun. Bukan berarti perempuan harus menjadi lebih dibandingkan laki-laki. Kesetaraan berarti sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yang Tuhan ajarkan adalah saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Karenanya banyak sekali juga yang terjadi kemarin ketika di dalam Konas Perempuan itu banyak sekali cerita-cerita yang mengatakan, bahkan ini dilakukan oleh seorang pendetanya sendiri, hamba Tuhan. Ketika ada seorang yang datang bercerita, pendeta, saya mengalami kekerasan, pasangan saya selingkuh. Kamu sih nggak bisa menjaga pasanganmu, kamu terlalu galak, kamu terlalu pelit, kamu terlalu cerewet. Gitu. Yang disalahkan yang mengadu, yang korban. Sementara pelakunya tidak diberikan arahan. Jadi si korban akan terus merasa, ya sudah, secara sosial salah, secara agama salah, untuk apa saya bertahan hidup? Demikian juga antara sesama laki-laki, sesama perempuan dapat saling menyakiti satu sama lain. Kita begitu mudahnya menghakimi orang lain karena orientasi seksualnya berbeda. Atau karena kita melihat dia laki-laki berpakaiannya pink. Wah, jangan-jangan dia, jangan didekati. Nanti saya ketularan. Seakan-akan kita tidak mampu untuk menyelami apa yang ia rasakan di dalam dirinya. Apa yang sudah membentuk dia sampai seperti itu. Bahkan sesama perempuan juga bisa saling menjatuhkan. Banyak cerita seorang perempuan
yang harus melahirkan secara sesar, tetapi temannya sendiri berkata, itu belum perempuan sejati kalau belum lahiran normal. Itu hanya untuk perempuan yang manja kalau lahirannya sesar. Waduh. Dan tidak bisa berbohong kalau perkataan itu pun pernah menimpa saya. Dan itu membuat saya cukup down pada saat itu. Atau seorang perempuan yang memilih untuk diam di rumah menjaga anak-anak. Tapi sesama perempuan berkata, kamu enak diam di rumah cuma ngabisin duit suami. Nah, suami kerja pontang-panting diam di rumah. Aduh, jangan ada yang jadi tersinggung ya. Atau perempuan yang memilih bekerja, kamu jahat sama suami, sama anak ditinggalin, diasuh sama orang lain. Nanti anaknya deket sama neninya loh atau babysitternya loh. Diasuh sama orang tua, ih jahat banget sih sama orang tua, udah tua disuruh ngasuh anak. Saya juga gitu tuh, nyuruh orang tua saya, mak nitip ya, pak titip ya. Bapak Ibu, bagaimana bisa kita mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama kita sendiri? Harusnya kan kita saling menjaga, saling mengasihi, saling melindungi, memperhatikan. Mana kita tahu apa yang menjadi kebutuhan ekonomi di keluarganya sampai-sampai 2 orang harus bekerja. Mana kita tahu apa yang menjadi kehidupan di keluarganya sampai-sampai salah satu harus diam di rumah dan tidak bekerja. Kadang-kadang kita hanya berpikir dari sudut pandang kita sendiri tanpa mencoba melihat lebih dalam apa yang dialami atau digumuli oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam aksi memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan, ini bukan hanya bicara soal perempuan sebagai korban, tapi laki-laki juga bisa menjadi korban. Maka dalam beberapa seminar yang saya ikuti, baik secara langsung ataupun online, dikatakan di sana ini bukan soal sekedar gender, tapi soal relasi kuasa. Siapa yang lebih berkuasa, dia akan lebih mudah menghakimi dan menjerumuskan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, hendaknya kita hidup saling menghormati dan menghargai sesama ciptaan Tuhan. Kalau seorang laki-laki dipercaya untuk memberi penghasilan yang lebih baik dibandingkan suami, hargai. Kalau seorang istri yang lebih dipercaya untuk memberikan penghasilan yang lebih baik, hargai. Sama-sama saling menghormati dan menghargai. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam diri, dalam hati. Apakah kita memiliki mental playing victim? Apakah kita adalah pribadi yang selalu menyalahkan orang lain dan Tuhan atas kesalahan yang kita perbuat sendiri? Apakah kita bersedia diperbaharui di dalam Tuhan dan bersedia menjadi pribadi yang hadir dengan perkataan dan perbuatan baik? Apakah kita bersedia menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi garam dan terang di kehidupan kita? Apakah kita bersedia menghayati Advent kedua ini sambil menantikan hari Natal? Amin. Kita akan dengarkan persembahan pujian dari vokal grup Jevista. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami vokal grup Jevista, ibu-ibu senior dari GKI Rehankam ingin mempersembahkan 2 lagu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, Pakailah Aku Tuhan, dan yang kedua, Gloria Haleluya.
melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Untuk melayanimu. Bethlehem di tanah Yudea, seperti nubuat para nabi. Dalam balungan di kandang yang kecil, lahir juru selamat manusia. Ditandai sinar bintang terang, petunjuk bagi orang maju. Para gembala
Terima kasih atas persembahan pujian yang dibagikan bagi kami. Tuhan memberkati pelayanan ibu-ibu sekalian. Salam dari kami untuk Jemaat GKI Rayahan Kam. Oma-oma, oh oma-oma. Berarti mengakui dipanggil ibu nggak mau oma-oma. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat, bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan Ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Marilah kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kesempatan baik, untuk setiap kesehatan dan sukacita yang kami rasakan hingga saat ini. Kami beroleh kekuatan untuk dapat mengikuti ibadah pada hari ini dalam memperingati Advent yang kedua ini. Kiranya Engkau senantiasa hadir dan turut campur di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami berani untuk merefleksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami berani untuk mengkoreksi diri dan memperbaharui hidup kami, agar lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan. Kami juga bersyukur bagi setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir dan mengikuti ibadah ini, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan dari majelis dan jemaat yang turut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami juga bersyukur atas kehadiran vokal grup dari Jevista, persembahan pujian dari paduan suara Stella Moria. Kiranya nyanyian, pujian, sukacita yang dibagikan akan terus membawa kesukacitaan juga di dalam kehidupan kami dan mengingatkan kami juga untuk terus berkarya dan bersaksi bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pelayanan ibadah pada hari ini. Kiranya kami semua sepulangnya dari tempat ini dapat terus menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat dan keluarga POK Citra Grand, agar Tuhan berikan kesetiaan di dalam kehidupan mereka, kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat dalam masa hari tuanya, Om Pung Yosi Boru, Bapak Parbun Tian Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, Oma Priskila Sadumani, Ibu Tianggur Boru Manurung, kiranya Tuhan memelihara dan memberikan sukacita dalam hidup mereka. Bagi jemaat yang sakit dan dalam masa perawatan, Ibu Suratinah, kiranya Engkau senantiasa memelihara mereka di dalam kasih Tuhan. Bagi jemaat yang dalam masa pemulihan, Ibu Rengsina Boru Limbong, Ibu Immanuel, Bapak Timbul Sihombing, Ibu Dame Rosiana Boru Manurung, dan Oma Sarah Lalo. Tuhan kiranya memberikan kesehatan kembali di dalam kehidupan mereka melalui makanan dan obat-obatan, sehingga mereka dapat kembali menjalani aktivitasnya. Kami juga berdoa bagi saudari Caroline, Kesia, dan Sophie agar selalu diberikan kesehatan dan sukacita di dalam hidup mereka. Bagi kaum lansia, janda, duda, dan yatim piatu, biarlah Tuhan saja yang senantiasa memelihara mereka, memberikan masa depan yang terbaik di dalam kehidupan mereka.
Juga kami berdoa bagi setiap anak-anak yang masih terus menjalani sekolah, baik secara online maupun tatap muka terbatas. Kiranya Engkau mampukan mereka untuk tetap dapat menjalani pendidikan dengan baik dan memperoleh juga hasil yang baik. Juga bagi kaum muda yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, kami yakin percaya Engkau yang akan menyediakannya bagi mereka tepat pada waktunya, dan kiranya mereka dapat menjalani dengan setia setiap berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi program Gereja POK Citra Grand dalam masa pelayanan tahun 2021 ini, kiranya di penghujung tahun ini setiap program kerja boleh kami lakukan dengan baik, kami dapat mengevaluasi untuk pengembangan pelayanan di tahun mendatang. Secara khusus juga untuk rangkaian kegiatan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, agar setiap rangkaian acara dapat dilakukan dengan baik dan lancar, juga kepada para panitia Natal dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan penuh sukacita dan ketulusan. Kami berdoa bagi para pelayan gereja, gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu, pembina remaja dan pemuda. Engkau berkati mereka dalam sukacita, dalam ketulusan, dan kiranya dengan kerendahan hati mereka saling melayani dan mengasihi. Juga bagi rencana pembangunan Gereja POK 2, agar semuanya dimudahkan dan dilancarkan di dalam setiap proses demi proses yang dijalani. Bagi pemulihan bangsa Indonesia kami dari pandemi ini, kiranya Tuhan berkati para pemimpin bangsa negeri ini dan juga seluruh masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Juga demikian bagi para penderita COVID, para keluarga yang mendampingi, kiranya juga mereka terus dapat memulihkan diri mereka dan kembali melakukan aktivitas. Kami juga saat ini teringat bagi saudara-saudara kami, kerabat kami di sekitar Gunung Semeru, di mana kemarin terjadi bencana alam di sekitar mereka. Engkau yang berkati para warga di sekitar yang saat ini masih membutuhkan pertolongan dan penyelamatan karena banyak area jalan yang terputus sehingga membawa kesulitan untuk mengevakuasi keberadaan warga di sekitar Gunung Semeru. Engkau berkati juga para sukarelawan, para aparat-aparat, penolong-penolong di sana. Engkau berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan sehingga mereka dapat melakukan pelayanan yang terbaik bagi para warga sekitar. Kami juga berdoa bagi para warga yang terkena dampak banjir di sekitar Jakarta Utara. Engkau berkati pemerintahan dalam menangani banjir yang dialami oleh warga, dan para warga juga kiranya tetap dalam keadaan baik dan sehat untuk tetap menjalani aktivitasnya. Tuhan yang Maha Pengasih, kami berdoa dalam masa-masa menjelang akhir tahun ini dengan kondisi cuaca yang kurang baik, kurang mendukung, kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dimanapun umat-Mu berada, agar mereka senantiasa dalam keadaan stamina yang baik, dan kiranya umat-Mu tetap terpelihara di dalam Tuhan. Bagi gereja-gereja-Mu juga yang dalam mempersiapkan masa Natal, Engkau berkati mereka agar pelayanan Natal ini meski masih dilakukan secara terbatas, tetap dapat dirasakan oleh umat untuk menerima dan merayakan sukacita Natal di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang Maha Pengasih, kami terus berdoa dan berpengharapan di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau yang senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Inilah seru dan doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Untuk itu, sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan dalam kotak persembahan. Yang kedua, bagi jemaat di rumah, persembahan dapat disampaikan atau dikumpulkan dalam amplop yang nanti akan diserahkan ke gereja. Ketiga, persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR code, link, dan nomor rekening gereja Pope Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Yang keempat, amplop persembahan Natal dan Tahun Baru. Jemaat dapat mendukung rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru melalui amplop persembahan Natal atau melalui transfer ke rekening operasional gereja dengan mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 25. Persembahan khusus Natal akan dikumpulkan mulai dari tanggal 28 November 2021 yang telah lewat sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Terima kasih atas dukungan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Allah sungguh mengasihi kita. Ia memberikan keadilan kepada kita. Ia mendidik dan membawa kita kembali ke jalannya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan mempersembahkan korban kepada Allah dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bernyanyi dengan nyanyian persembahan dari PKJ nomor 146 ayat 1, bawa persembahanmu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi dari ayat 2. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahan.
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Bapa yang Maha Adil, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, sudilah menerima dan memberkati persembahan syukur ini yang kami sampaikan kepadamu untuk pelayanan gerejamu. Kiranya semakin banyak jiwa bertobat dan mempersiapkan diri untuk kedatanganmu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosepin Yunita Dewi SSI, layan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Paduan Suara Sela Moria dari GPIB Bukit Muria, pimpinan Bapak Arif Cahyono, dan juga vokal grup Jevista dari GKI Raya Hankam atas persembahan pujiannya. Terima kasih Oma. Majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia dan tim IT, petugas sound system, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu semua. Sumbangan HP. Telah diterima sumbangan dari keluarga NN 1 buah HP merek Vivo untuk mensupport pelayanan bidang multimedia di Gereja Pauk Citra Grand. Tuhan Yesus memberkati keluarga yang telah memberikan. Rangkaian kegiatan Natal tahun 2021. Rangkaian kegiatan Natal tahun 2021 secara lengkap dapat dibaca dalam lembar warta jemaat. Kegiatan Natal yang pertama akan kita laksanakan yaitu Aksi Natal Berbagi Kasih bagi Penyandang Disabilitas Mental atau ODGJ. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 14 sampai dengan selesai. Kumpul di gereja kita pada jam 13 WIB. Lokasi Panti Pelayanan Disabilitas Mental Khusus Wanita, Yayasan Gerakan Asih Abadi Indonesia atau GERASA. Jalan AC Lengkeng nomor 210 RT 01 RW 02 Kecamatan Bojong Menteng, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Jemaat dapat mendukung dana melalui amplop persembahan Natal, sembako, toiletries, karbol, sikat lantai, sapu, dan deterjen yang dikumpul di gereja paling lambat hari Jumat tanggal 10 Desember 2021. Terakhir, sebagai bentuk dukungan gereja kita untuk mengkampanyekan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan, setelah warta jemaat ini kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan video anti kekerasan terhadap perempuan. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Dia ini seketika pecah saat melihat anak dan
tua dari para remaja korban perdagangan manusia ini seketika pecah saat melihat anak dan keluarga mereka tiba di Polres Indramayu, Jawa Barat. Sebelumnya, 4 remaja perempuan yang semuanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini ditawari pekerjaan dengan iming-iming gaji 15 juta rupiah per bulan. Sementara itu, Saudara, Komisi Nasional Perlindungan Anak merekomendasikan untuk mengenakan hukuman kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap 14 anak di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dan dalam waktu dekat, Komnas Perlindungan Anak akan memberikan terapi pemulihan trauma agar para korban tidak mengingat kembali kekerasan seksual yang mereka alami. Mari saudari-saudara sekalian, dukung korban, dukung penghapusan kekerasan seksual. Kita bergerak dan melangkah bersama-sama. Kiranya hati kita tergugah ketika melihat gerakan ini. Kita hadir untuk melindungi para korban dan menyelamatkan mereka dari aksi kekerasan. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang bangkit berdiri. Mari kita akhiri persekutuan hari ini, pulang dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dan berjaga-jagalah. Persiapkan dirimu untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, ibadah minggu ini telah selesai. Jemaat dipersilakan bersatu teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.